Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kongmania, salam satu hobi, salam seduluran, salam persaudaraan seluruh Nusantara, khususnya pecinta perkutu lokal alam, para sedulurku dan para sahabatku dimanapun sedulurku dan para sahabatku berada. Semoga para sahabat dan para sedulur diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, dilancarkan dalam mencari rezeki, dijauhkan dari wabah penyakit dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Oke ya, sedulurku dan para sahabatku, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan ya tips ataupun rahasia bagaimana kita untuk menggacorkan si burung perkutut ya. Ini khusus burung yang tadinya macet ya di rumah, yang nggak mau manggung ataupun belajar manggung ya. Jadi kesempatan kali ini lor ya, saya akan berbagi kepada dulur-dulur dan para sahabat. Jadi yang pertama itu ini bisa disimak baik-baik ya. Jadi nanti bisa diterapkan di rumah ya. Kalaupun ada burung perkutut sekiranya dari dulur-dulur Kongmania ya, sekiranya ingin mau menggacorkan yang tadinya burungnya manggung tapi takut-takut ya, kalau didekatin sama seseorang ataupun ada lalu lalang di dekatnya, burung tidak berani manggung, tapi keadaan sepi, burung mengeluarkan suara ya. Jadi pertama ya, kita perawatan harian ya. Jadi ini diutamakan dulu, karena kalau kita tidak memperhatikan dalam perawatan harian ya, jadi burung nanti akan manggung cuman jarang-jarang ya. Jadi yang kita harapkan kan burung itu gacor lah, ngayer kan gitu ya. Jadi perawatan harian itu kan pertama itu untuk masalah penjemuran lor ya, untuk penjemuran. Jadi penjemuran itu sebetulnya untuk burung perkutut itu penting lor ya. Jadi penting. Jadi penjemuran itu kalau bisa itu pagi hari ya 1 jam ataupun 2 jam itu cukup kan gitu ya. Jadi ini kalau toh ada dari dulur-dulur ataupun para sahabat ya, jadi yang kerjanya sekiranya jam 7 berangkat ya, paling enggak burung perkutut itu digantung di depan rumah, tapi yang ada nanti sinar matahari ya. Jadi diangin-anginkan tidak apa-apa di teras di depan ya, paling enggak nanti kena sinar matahari yang sekiranya kena di tubuh burung perkutut. Karena kalau emang dulur-dulur itu kan berangkatnya itu pagi ya, paling enggak kan kita tidak bisa untuk masalah penjemuran ya itu. Jadi kita kalau toh sibuk ya, kalau toh sibuk berangkat pagi jam 7, karena kan kita tidak bisa untuk penjemuran secara konsisten kan gitu. Jadi kalau bisa itu ditaruh di depan rumah di teras, yang penting ada angin-anginnya, yang penting kalau bisa ada sinar matahari yang apa itu memancarkan si burung perkutut ya itu. Kalau toh minggu biasanya kan kebanyakan kalau apa itu orang kerja ataupun aktivitas itu kan libur lah, paling enggak aro minggu itu kan pagi harus kita jemur ya. Penjemuran ya paling enggak mulai jam 7 ya mentok jam 11 itu. Nah itu untuk penjemuran. Terus ini perawatan harian lagi ya. Di samping penjemuran, terus masalah pakan ya. Pakan itu kalau bisa itu saran saya itu jangan digonta-ganti. Jadi ibaratnya nanti kalau milat ya milat terus. Kalau ada campuran ketan hitam ya udah ya campuran itu ya milas sama ketan hitam kan itu. Jadi kalau masalah pakan perkutut jangan digonta-ganti, itu menyebabkan burung perkutut nanti malas bunyi ya. Jangan digonta-ganti, itu saran saya ya, saran saya yang sudah saya lakukan, sudah saya coba ya. Ternyata kalau digonta-ganti pakan ternyata apa itu menyebabkan burung perkutut malas bunyi ataupun malas manggung kan gitu. Nah itu kan pakan sudah, masalah penjemuran ya sudah saya jelaskan. Terus yang kedua itu perilaku ataupun sentuhan. Jadi yang saya maksud perilaku ataupun sentuhan itu kenyamanan dalam burung perkutut. Jadi kenyamanan itu penting lor ya. Jadi kenyamanan untuk burung perkutut itu penting. Jadi kalau bisa itu burung perkutut itu dikasih senyaman mungkin ya. Jadi sangkar yang nyaman kan gitu ya. Sangkar yang nyaman. Terus kalau ada kotorannya ya dibersihkan biar burung perkutut itu nyaman ya. Ibarat kita kalau toh di rumah ya, kalau rumah itu berantakan, apakah kita nyaman? Kan tidak nyaman kan gitu ya. Jadi kalau burung perkutut nyaman, paling enggak burung perkutut ya akan
mengeluarkan suara ataupun manggung ya. Jadi kenyamanan itu juga diperhatikan kan itu ya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga ya, ini yang ketiga itu masalah umur ya, umur. Jadi usia si burung perkutut ya, terbang dulu. Usia si burung perkutut ya, ini terbang aja. Nah gini angkring terbang itu loh. Jadi usia burung perkutut, itu yang saya maksud gini. Jadi kita jangan ambisi ya, ambisi dalam arti gini loh. Karena burung perkutut kalau toh kita baru dapat itu kan kebanyakan kalau burung perkutut kan sampai rumah kan adaptasi dulu ya, adaptasi itu kan itu wajar itu. Jadi kita biasanya kan mengharapkan dari sebelum kita beli itu di tempat yang orang lain yang sebelum kita beli kan burung perkutut kan gacor lah. Keinginan kita itu sampai di rumah burung perkutut minta ya gacor seperti yang pas waktu sebelum kita beli ya, pas waktu di tempat yang si penjual tadi kan gitu. Tapi kan itu harus adaptasi dulu lur ya, adaptasi. Terus masalah umur gini ya, umur itu kan kalau emang dari lolohan paling 6 bulan 7 bulan udah gacor. Tapi kan berbeda kalau kita dapat dari pikat ya, kita dapat dari pikat itu kan paling enggak ya untuk masalah mengeluarkan suara ataupun ngayarnya itu kan biasanya 3 sampai 4 bulan itu baru manggung, ataupun karo ngayarnya biasanya ya jarak 4 bulan 5 bulan lah itu kalau dari pikat. Tapi kalau dari ombyoan ya paling enggak agak lama ya. Terus masalah umur juga kita jangan apa itu gini ya, kalau umur tua kalau kita dapat dari pikat lah kan biasanya usia kan tua kan gitu. Jadi biasanya kalau usia tua itu kan buasinya minta ampun, itu kan dari perkutut sing dari alam liar itu kan buasinya minta ampun. Jadi kita harus proses dalam penggacoran itu kan kita harus perhatikan dengan metode perawatan harian tadi, yang tips yang pertama tadi kita harus perhatikan aja. Terus masalah usia itu kan kalau burung perkutut kan dari pikian ataupun dari loloan itu paling enggak ya 6 bulan 7 bulan mulai ngayar ya. Apalagi udah 1 tahun nanti tinggal gantung saja sangkarnya, kita tinggal dengarkan sambil ngopi ya. Telo goreng, wong goreng itu mantap gitu ya. Jadi kita jangan ambisi loh, ambisi dalam arti untuk penggacoran burung perkutut itu prosesnya emang ya luar biasa ya. Jadi kita jangan anggap untuk burung perkutut itu prosesnya ya, kalau saya sendiri loh ya, kalau saya sendiri itu tidak segampang yang kita lihat lah kan gitu ya. Jadi perawatan itu emang untuk burung perkutut itu khususnya lokal alam itu yang liar itu kan kadang gizinya minta ampun ya, kelabakan itu. Jadi perawatan itu membutuhkan proses, jadi tidak apa itu pengennya instan ya. Kalaupun instan ya bisa-bisa aja, tapi kita harus mengeluarkan uang yang sekiranya longgar kan gitu ya. Paling enggak kantong kita tebel ya tidak apa-apa, kita beli yang instan aja ya. Jadi kita beli yang gacor kan gitu. Tapi kan dalam metode ini kan kita apa itu memulai perawatan dari perkutut apa itu yang tadinya macet bunyi ataupun burung perkutut dari ombyoan, dari pikat, bagaimana kita merawatnya burung itu bisa menjadi gacor ataupun ngayar ya. Jadi itu yang mahal itu dalam perawatan loh ya, bukan untuk burungnya. Kalau burungnya kita bisa beli dari ombyoan ataupun dari penjaring itu paling berapa? 15.000, 20.000. Tapi kan kita jangan melihatnya seperti itu, kita lihat itu dalam perawatan. Jadi wajar kalau burung perkutut itu kadang di sana di sini itu kadang hampir harganya itu 1 juta lebih, kadang 500 lebihan, itu wajar. Itu apa itu saya tidak menyalahkan si penjual, karena apa, perawatan itu emang membutuhkan proses yang agak lama. Jadi kan kita tidak bisa cepat untuk proses lah untuk perawatan dalam burung perkutut, apalagi kalau burung perkutut khususnya lokal alam yang udah ngayar paling enggak ya 1 juta lebih kan gitu, kadang kan sampai puluhan juta kan, itu wajar itu ya. Jadi seperti itu lur ya, jadi nanti bisa diterapkan. Semoga ini bermanfaat tips ini ya, karena kami yang sudah melakukan apa yang sudah saya lakukan ternyata ya ada keberhasilan lah. Yang penting intinya satu,
sabar dan konsisten. Intinya itu ya. Kalau kita sabar dan konsisten dalam perawatan burung perkutut, saya yakin burung perkutut dulur-dulur nanti akan ngajar, akan gacor ya. Itu yang penting konsisten sama sabar. Oke, itu dulu dulur. Semoga bermanfaat ya. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf kalaupun sekiranya ada kata-kata yang kurang berkenan untuk dulur-dulur dan para sahabat. Kenapa? Saya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Kalaupun ada kelebihannya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Raminten markopo, semantan atur kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.